Selamat pagi pemirsa. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan lagi persoalan yang datang dan pergi bersama dengan musim kemarau. Hampir setiap tahun, negeri ini dipaksa berhadapan dengan api dan asap. Dampaknya sangat tidak ringan, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, dan juga kerugian ekonomi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 25 Agustus 2026 dengan tema Negara Hadir di Penanganan Karhutla bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat ya, Bang? Sehat. Yang menarik, Bang Elman, di Indonesia sebagai negara tropis, kita sering mengenal musim buah-buahan, Bang. Ada musim durian, ada musim mangga, ada musim rambutan. Tapi belakangan rupanya kita juga punya musim asap. Ini yang sering terjadi di Republik ini ketika berdekatan dengan musim kemarau. Kita melihat pemerintah bergerak cepat. Presiden sudah langsung ke Kalimantan untuk melihat bagaimana penanganan kebakaran ini. Tapi pertanyaannya, Bang, bagaimana kita bisa mencegah supaya kebakaran hutan dan lahan atau musim asap ini tidak seperti musim yang setiap tahun akan terjadi di Republik ini? Bagaimana, Bang? Ya memang ya sangat kompleks ya. Karena lanskap hutan itu kan sudah rusak kan. Iya. Sehingga fungsi gambut itu kan sudah rusak juga kan. Sebab pada dasarnya kan gambut itu kan berair kan. Iya. Dan tahan api. Betul. Tapi dia sekarang menjadi rentan terhadap api. Karena dia sudah rusak gitu kan. Ekosistemnya sudah rusak. Ekosistem sudah rusak. Jadi ketika musim kemarau itu faktor menambah sebetulnya. Iya. Perusakannya sudah lebih awal kan. Sebenarnya terbakarnya gara-gara benar-benar sangat kering karena kemarau ini sangat panjang. Kemudian katanya daun-daun bergesekan menimbulkan percikan api dan terbakar. Atau sebetulnya itu hanya alasan saja, Bang? Ada orang yang membakarnya, Bang? Ya kalau menurut berbagai kita lihat ya, para ahli mengatakan itu ulah manusia juga. Manusia bakar? Manusia bakar. Bahkan katanya sampai 90% lebih itu tangan manusia. Kebakaran ini? Kebakaran. Jadi kalau musim kemarau itu sebetulnya hanya faktor pendukung aja. Oh. Jadi walaupun musim kemarau, kalau tidak ada unsur manusia, tidak terbakar juga itu. Nah pertanyaannya memang Leo tadi bilang bagaimana untuk supaya musim asap ini tidak terjadi. Memang semuanya harus bekerja. Pengawasannya gitu kan. Dan memang pertama dan paling utama ya kan, memulihkan kembali fungsi gambut itu gitu. Dia harus dikembalikan. Baik. Dirawat gitu kan. Pertanyaannya, Bang, begini, sering sekali diduga ini adalah motif ekonomi. Katanya adalah kalau pembukaan lahan yang paling murah dan paling cepat kan dengan membakarnya. Bagaimana ini kemudian kita bisa atasi, kita akan bahas itu. Bang Elman dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Negara hadir di penanganan karhutla. Negara hadir di penanganan karhutla. Kebakaran hutan dan lahan karhutla bukan lagi persoalan yang datang dan pergi bersama musim kemarau. Hampir setiap tahun negeri ini dipaksa berhadapan dengan api dan asap. Dampaknya sangat tidak ringan, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, dan kerugian ekonomi. Yang lebih memprihatinkan, asap karhutla bahkan acap melintasi batas negara dan mengganggu negara-negara tetangga. Karena itu, karhutla bukan sekadar persoalan memadamkan api. Ia telah menjadi persoalan lingkungan, kesehatan, ekonomi, bahkan menyangkut hubungan baik Indonesia dengan negara tetangga. Besarnya persoalan itulah yang membuat Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus terhadap penanganan karhutla. Sabtu lalu, Presiden bahkan menggelar rapat terbatas di lokasi kebakaran.
Pilihan untuk melihat langsung persoalan di lapangan menunjukkan bahwa karhutla tak boleh lagi diperlakukan sebagai kejadian rutin yang cukup ditangani ketika api sudah membesar. Perhatian dari level tertinggi itu harus diikuti dengan langkah yang sama seriusnya di lapangan. Dalam konteks itulah, langkah Bareskrim Polri menetapkan 72 tersangka perorangan dalam perkara karhutla patut kita dukung. Luas lahan terbakar dalam perkara yang ditangani mencapai 1.006,67 hektar. Polri juga menyatakan akan mengejar individu hingga perusahaan yang menerima keuntungan dari karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Namun, penetapan 72 tersangka tidak boleh menjadi garis akhir. Justru sebaliknya, harus menjadi pintu masuk untuk membongkar siapa yang berada di belakang api. Dalam perkara karhutla, orang yang tertangkap membakar belum tentu merupakan aktor utama. Bisa saja mereka hanya berada di ujung sebuah mata rantai. Karena itu, penyidikan tidak boleh berhenti pada pertanyaan siapa yang membakar, tetapi harus bergerak lebih jauh. Siapa yang menyuruh, membiayai, menyediakan atau menguasai lahan, dan siapa yang pada akhirnya memperoleh keuntungan. Disinilah keseriusan penegakan hukum diuji. Jika yang terus ditangkap hanya pembakar di lapangan, sementara pemodal atau korporasi yang terbukti berada di belakangnya tidak tersentuh, penegakan hukum akan kehilangan daya cegah. Karhutla akan tetap menjadi kejahatan yang murah bagi pelaku, tetapi mahal bagi negara dan masyarakat. Tentu pengejaran terhadap korporasi harus berbasis bukti. Tidak boleh ada kriminalisasi hanya karena suatu perusahaan berada di sekitar lokasi kebakaran. Namun, jika penyidikan menemukan unsur kesengajaan, kelalaian, pembiaran, atau keuntungan yang diperoleh dari pembakaran, pertanggungjawaban tidak boleh berhenti pada orang per orang. Sesungguhnya masalah terbesar karhutla bukan hanya siapa yang membakar, melainkan mengapa pembakaran terus terjadi. Karhutla seperti ritual tahunan yang tak kunjung berakhir. Musim kemarau datang, titik api bermunculan, asap menyelimuti udara, aparat dikerahkan, pelaku ditangkap, lalu persoalan seolah selesai. Tahun berikutnya, siklus yang sama kembali berulang. Penegakan hukum sekeras apapun tidak cukup apabila sumber masalah yang memungkinkan kebakaran terus terjadi tidak dibenahi. Ada persoalan tata kelola lahan, pengawasan kawasan, pengelolaan gambut, hingga praktek pembukaan lahan dengan cara membakar yang dianggap murah dan lumrah. Karena itu, negara harus mengubah pendekatan dari sekadar pemadaman menjadi pencegahan. Wilayah rawan harus diawasi serius. Konsesi perusahaan perlu dipantau. Kesiapan korporasi dalam mencegah kebakaran harus diuji. Setiap titik api harus segera ditelusuri sebelum berubah menjadi kebakaran yang lebih luas. Presiden sudah menunjukkan perhatian. Polri sudah membuka pintu penegakan hukum. Namun pada akhirnya, keberhasilan penanganan karhutla tidak diukur dari berapa banyak tersangka yang diumumkan setiap tahun. Ukuran yang lebih penting ialah apakah kebakaran terus menurun, apakah aktor utamanya berhasil dibongkar, dan apakah kejadian serupa dapat dicegah agar tidak berulang. Kita yakin negara bisa melakukan itu. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Siap. Bagaimana Pak Yunus, kita bisa tidak Pak untuk menekan maksimal ya? Saya sih merasa untuk menghilangkan sulit mungkin, tapi kita menekan maksimal kebakaran hutan dan lahan ini supaya tidak terjadi terus tiap tahun, Pak Yunus. Silakan Pak, singkat padat saja. Siap. Pertama, pasti bisa ketika kita bersama. Untuk pencegahan, kami mohon izin secara kerendahan hati, pemerintah sudah ikut langsung. Namun, kami minta ubah pola.
jangan pola, tapi harus pakai pola pencegahan, bukan pemadaman. Tapi Pencegahan ya, Nah, bukan pencegahan pemadaman. ini. Oke. Nah, pencegahan ini mulai dari pemerintah mengimbau terus untuk tiap tahun, karena sudah Ya. pasti Agustus, Oktober, November pasti. Nah, kalau di Kabupaten Blongan mohon izin Pak, Bupati sudah menghimbau terus. Nah, Ya. memang ke depan harus kita lakukan pembersihan lahan Oke. dan kita Baik. mungkin melalui pemerintah atau Oke, baik. Berarti pencegahan dan bukan hanya berhenti di penanganan. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Pencegahan bukan hanya penindakan. Bisa tidak itu Bang? Ya mestinya bisa. Jadi sebetulnya kan gini, memang target kita kan bagaimana supaya tidak terulang lagi kan. Iya. Gitu kan. Nah, pertama memang penindakan ya, penting sekali. Jadi jangan ada anggapan, katakanlah sekarang kan polisi sudah menangkap ya. Ya, ada 80-an. 72. Oh, iya, 72 tersangka. Tersangka kan. Iya. Nah, pertanyaannya, apakah otaknya yang 72 orang ini? Kelihatannya tidak sih Nah, Bang. makanya. Jadi Pelaku lapangan itu. Jadi ini kan mestinya setelah ditangkap 72 orang, ini harus dijadikan pintu masuk aja untuk mendalami sebetulnya siapa yang menyuruh, Iya. siapa yang membayar, dan siapa yang menerima manfaatnya kan gitu. Yeah. Itu yang perlu berapa. Jadi kalau hanya fokus 72 orang ini mau dihukum mati pun ini nggak ada gunanya juga. Akan terbakar lagi nih Akan tahun terbakar depan. lagi Oke. Iya. karena otaknya bukan mereka. Iya. Ini kan otaknya ini kan ada yang Iya. berkepentingan, Iya. apakah pengusaha atau korporasi. Nah, ini yang harus diselidiki kan itu kan. Sepanjang pemodalnya, sepanjang tangan-tangan yang menyuruhnya, sepanjang otaknya tidak ditemukan, Iya. ya selama itu juga musim asap itu akan terulang dari tahun ke tahun gitu. Bang, kalau memang ternyata ya yang membakar ini adalah perusahaan, Bang. Kan diduga kuat bahwa ini salah satu cara untuk membuka lahan. Kalau itu terjadi, ini kan ada kekuatan ekonomi, Bang, yang kemudian harus dihadapi oleh penegak hukum, oleh pemerintah. Ini seperti apa, Bang? Loh, kalau kita lihat, kita dengar penjelasannya Presiden, siapapun dibalik, siapapun otak daripada kebakaran ini harus ditindakkan begitu kan. Siapapun ya? Siapapun. Jadi mestinya kita harus percaya Iya. bahwa pemerintah punya kekuatan untuk menindak siapapun dibalik daripada otak dari pembakaran ini. Kan Termasuk ke perusahaannya atau memang hanya personel-personelnya saja, Bang? Karena kalau misalnya personel ya, katakanlah itu juga cukup tinggi di perusahaannya, kan dia bisa berganti, Bang, dan perusahaan itu bisa jangan-jangan melakukan lagi metode yang sama tahun depannya walaupun karena orangnya sudah berganti. Itu bagaimana, Bang? Kalau saya maknai daripada penjelasan itu, jadi izin dari korporasi itu dicabut kan gitu kan. Oh. Ya kalau sudah izin korporasi itu dicabut, Iya. siapapun di Iya. belakangnya kan ya Iya, tidak lagi gunanya lagi kan. itu bisa dilakukan ya. Itu bisa dilakukan kan. Sepanjang itu bisa ditegakkan, itu kita katakan kan, sepanjang hukum itu bisa ditegakkan kepada Iya. siapapun, Iya. mestinya tahun depan musim asap itu bisa minimal dikurangi lah gitu. Kalau soal menindak itu satu hal yang kita yakin bisa dilakukan dan sedang dilakukan. Tapi kalau mencegahnya itu seperti apa, Bang? Karena kan banyak orang yang akhirnya melihat dan mungkin percaya juga, ya ini gara-gara kemarau panjang, gara-gara sangat kering, jadi kemudian terbakarlah dengan sendirinya begitu. Dan itu kelihatannya dalam tanda petik dimanfaatkan oleh pembakar-pembakar hutan ini. Bagaimana, Bang? Enggak, harus dilupakan bahwa musim kemarau itu bukan penyebab utama. Itu hanya penambah. Itu kerangka saja ya? Kerangka saja. Jadi sebetulnya kan di situ sepentingnya pengawasan itu harus dilakukan mulai dari desa misalnya kan. Iya. Di sini harus berperan misalnya gubernur, bupati, ya camat,
ya kepala desa dan seterusnya. Juga misalnya Kodam, Kodim, Korem, polisi juga begitu, dari Polda, dari Polres, dari Polsek, mereka berperan karena mereka kan ada di lapangan. Sampai Babinsa begitu ya levelnya. Gitu kan, karena kan mereka kan sebetulnya kan daerah ini kan sudah terbagi habis oleh kewenangan daripada ya polisi, ya tentara, ya bupati, ya camat, ya kepala desa kan. Ada pengawasnya. Ya pasti ada. Jadi kan katakanlah misalnya kan ada perusahaan dapat izin misalnya. Izin konsesi di daerah ini kan. Nah tinggal perusahaan ini diberi beban. Ini konsesi kau ini tanggung jawab. Dan mereka diawasi oleh aparat penegak hukum, aparat pemerintah, dan aparat desa, dan masyarakat gitu kan. Apakah tahun ini kita akan bisa melihat perubahan signifikan untuk mencegah kejadian serupa terjadi tahun depan? Kita bahas di bagian berikut. Bang Elman, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, apa yang bisa kita harapkan bahwa untuk kali ini benar-benar ada sesuatu yang signifikan, Bang, untuk menekan kebakaran hutan dan lahan ini supaya yang sekarang kita padamkan tapi tahun depan kita bisa tekan maksimal, Bang? Ya memang ini harus pekerjaan bersama-sama ya. Sama-sama ya. Sama-sama. Jadi tidak bisa juga diserahkan hanya kepada instansi tertentu misalnya. Jadi semuanya harus itu kerjasama. Jadi katakanlah misalnya unsur pengawasan itu kan, itu memang mau tidak mau harus sejak awal gitu. Jadi sejak api itu kecil, kalau ada pengawasannya itu berfungsi, kan bisa dipadamkan. Sebelum membesar seperti sekarang. Nah kan asap itu kan nggak bisa sembunyi. Kan dia nggak bisa menghilang kan, karena kan muncul ke udara kan. Betul. Kan itu kan di situ kan ada aparat. Oh itu asap ada nih. Daerah mana ini? Ini kan mudah terdeteksi sebelumnya kan. Harusnya. Jangan dibiarkan gitu kan. Nah ini menjadi soal dibiarkan. Karena itu tadi ada korporasi yang berkepentingan kan, atau ada siapa yang berkepentingan. Diduga seperti itu. Karena memang konon katanya membakar itu lebih cepat dan lebih murah kan gitu kan. Memang paling murah, Bang. Paling murah. Nah, udah. Paling cepat juga. Nah, jadi sebetulnya kan daripada kita bekerja keras untuk pemadaman, itu jauh lebih mahal. Dan berbahaya kan gitu. Betul. Coba akibatnya kan udara tercemar. Sampai tetangga juga marah ini, Bang, negara-negara tetangga. Semua ekonomi juga jadi terganggu semuanya kan gitu kan. Nah, memang satu-satu jalan ya itu tadi. Pengawasannya itu harus diperketat. Gitu. Ada teman yang mengatakan begini, Bang, kalau tidak ada contoh yang nyata keras bahwa misalnya ini sampai benar-benar ditelusuri, sampai misalnya ketemu memang benar ada orang, memang benar ada perusahaan, maka selama itu tidak pernah terjadi dihukum keras, ya kita akan menganggap ini ya biasa-biasa saja. Nah makanya ini kan masyarakat sekarang menunggu nih. Ini kan ada kebakaran kan? Kan pasti ada yang membakar kan? Pasti. Nah sekarang siapa yang membakarnya? Nah, seberapa serius ini aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran, memeriksa siapa ini? Nah, begitu nanti ketemu, ini kan 72 orang ini kan pasti terkait dengan entah siapa-siapa ini kita nggak tahu kan? Pasti dapat perintah lah. Ada perintah ini, entah perintah dari Leo, perintah dari saya kan? Ini kan bukan hantu ini kan? Ini kan sosok manusia. Betul. Jadi ini kan ada yang perintah. Nah, sekarang itu ditelusuri. Begitu nanti ketemu, tindak dan harus terbuka. Ini yang membakarin adalah perusahaannya Leo Samosir, kan gitu kan. Nah, udah tangkap, adili dan denda. Nah, sekarang itu kan harus diumumkan. Jangan nanti didenda misalnya 30 triliun, lama-lama akhirnya yang apa ya hasilnya awan 3.000 katanya. Kita percaya bahwa negara hadir dan benar-benar bisa menangani karhutla ini. Pokoknya gini, Leo. Ini jangan jadi barang mainan lah. Baik. Kita harap itu yang akan terjadi. Bang Elman, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, negara harus mengubah pendekatan dari sekedar pemadaman menjadi pencegahan. Wilayah rawan harus diawasi serius, konsesi perusahaan perlu dipantau. Setiap titik api harus segera ditelusuri sebelum berubah menjadi kebakaran yang luas. Saya Leona Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia untuk pagi ini.
Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.